Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan. Nama saya Reza Ditya Bratakusuma. Nama saya Rahmat Suryana. Nama saya Pandi Setiawan. Nama saya Mesya Putri Maharani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai desain dan seleksi material pada helm. Adapun outline yang akan kami gunakan yaitu ada tinjauan pustaka dan analisis desain. Helm adalah topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan yang tahan benturan yang biasanya dipakai oleh pengendara sepeda motor, di mana terdapat beberapa jenis helm pengendara sepeda motor yang umum menurut WHO pada tahun 2006, yaitu ada helm full face, helm open face, helm half head, dan helm di daerah tropis, di mana perbedaan mencolok antara keempatnya yaitu pada helm full face terdapat fitur utama pada batang dagu yang memejang keluar dan membungkus di sekitar dagu dan daerah rahang, namun pada helm lainnya tidak ada. Helm sendiri itu bertujuan untuk mengurangi risiko cedera kepala dan otak yang serius dan untuk mengurangi dampak kekuatan atau tabrakan ke kepala. Di mana helm bekerja dalam 3 cara, yaitu untuk mengurangi deselerasi dari kepala dengan cara mengendalikan tumbukan, kemudian dapat mendistribusikan gaya tumbukan ke permukaan yang lebih luas, dan mencegah kontak langsung antara kepala dengan benda yang membenturnya. Kemudian dapat dilihat pada gambar di mana terdapat bagian-bagian helm yang berstandar nasional Indonesia. Terdapat lapisan pengaman, kemudian tempurung, lapisan pelindung, lubang pendengaran, pelindung muka, tutup dagu, dan tali pengaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan slide tentang rancangan helm untuk sepeda motor. Yang pertama itu, bahan yang digunakan untuk pembuatan helm harus tidak mengalami degradasi terhadap waktu. Lalu, rancangan yang kedua ini, standar. Standar yang ditetapkan sering menetapkan perlindungan minimum dari suatu helm, baik kualitasnya dan bahannya. Lalu, lapisan penyerap benturan yang mudah hancur harus memiliki ketebalan antara 1,5 cm sampai 3 cm. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan analisis helm. Helm digunakan untuk menahan benturan kepala saat terjadi kecelakaan saat berkendara. Benturan tersebut bisa didefinisikan sebagai beban kejut atau gaya impak, sehingga helm tersebut harus bisa menahan gaya impak yang begitu tinggi agar menahan benturan terhadap kepala, supaya helm ini berkualitas untuk safety terhadap pengendara dalam berkendara ketika kecelakaan tersebut. Nah, gaya impak yang akan menimbulkan gaya dan defleksi yang lebih besar dari beban statis. Pada impak ini diasumsikan helm membentur aspal dari ketinggian tertentu. Dari perhitungan 3 ini bisa didapat untuk menganalisis energi impak pada helm sehingga dapat dirancang desain material dan kemampuan material dalam merancang helm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang properti pada helm. Yang pertama itu kita membutuhkan properti helm yang strength. Kekuatan dibutuhkan pada helm agar helm mampu menerima beban tanpa terdeformasi atau mengalami fracture. Lalu, properti helm yang kedua itu adalah toughness. Kita membutuhkan ketangguhan pada helm agar helm mampu menyerap energi beban kejut sehingga jika terjadi kecelakaan, helm tidak akan hancur. Lalu yang ketiga ada elasticity. Elastisitas dibutuhkan pada helm agar kemampuan helm kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan dihilangkan. Lalu yang terakhir adalah stiffness. Helm yang digunakan harus memiliki kekakuan yang baik ketika menerima beban kejut. Design requirement. Yang pertama itu ada function. Fungsi di helm ini diciptakan itu untuk menahan beban benturan atau impact. Lalu yang kedua ada constraint. Constraint di sini kita harus helm ini memiliki sifat yaitu tidak boleh pecah, tidak boleh patah, mampu kembali ke bentuk semula, lalu mampu melindungi kepala dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Objektif. Nah, objektif di sini yaitu adalah mampu melindungi kepala, nyaman saat digunakan,
tidak mengganggu saat berkendara, dan tidak membuat sesak nafas. Material-material yang akan digunakan. Pada dasarnya, bagian kepala helm yang biasa kita gunakan terdapat 3 lapisan bagian yang berfungsi untuk menerima beban kejut. Pada bagian terluar lapisan helm, material yang digunakan adalah ABS atau disebut akrilonitril butadiena stiren. Alasan material ini dipilih karena sifat dasar paling penting dari ABS adalah ketahanan pada benturan dan ketangguhan. Selanjutnya itu ada lapisan pelindung. Lapisan pelindung pada helm digunakan sebagai lapisan peredam. Nah, lapisan ini terbuat dari bahan polistiren atau EPS. Polistiren ini adalah styrofoam yang berfungsi untuk meredam energi benturan sehingga energi benturan tidak diteruskan ke kepala. Dan yang terakhir ada lapisan bantalan. Lapisan bantalan ini memiliki sifat lunak yang terbuat dari lapisan kain halus dan memiliki tebal hingga nyampe bagian kepala atas, kepala belakang, pipi, dan leher yang dapat berfungsi untuk memberikan kenyamanan pada pemakainya. Pada bagian helm terdapat kaca pelindung depan. Material yang dipilih untuk kaca helm tersebut adalah polikarbonat, di mana polikarbonat ini adalah suatu kelompok polimer termoplastik yang mudah dibentuk dan memiliki keunggulan yaitu ketahanan termal dibandingkan dengan plastik-plastik lain. Lalu untuk tali pengaman terbuat dari kain bercampur nilon dan tidak melar atau mulur, sehingga tali pengaman ini dapat mengikat helm ke kepala pengendara dengan baik. Dalam proses pembuatan helm, proses manufaktur yang dilakukan untuk membuat helm ini menggunakan proses molding. Untuk membuat helm sepeda motor, proses molding yang digunakan adalah proses injection molding karena memberikan kemudahan dalam membuat produk yang rumit seperti helm dibandingkan dengan proses molding yang lain, yaitu proses compression molding. Untuk selanjutnya dalam proses quality control, yang pertama adalah uji impact dengan standar ISO, di mana pengujian impact ini benturan sampel helm diluncurkan ke arah logam pembentur. Kekuatan yang dihasilkan dapat mencapai 300 G. Yang kedua adalah uji penetrasi. Lalu pada uji kali ini, helm yang telah diuji benturannya tadi diuji kembali kekuatannya dalam menahan penetrasi. Pengujian ini dilakukan menggunakan sebuah paku pemukul berat dengan berat 3 kg dari jarak 1,6 meter yang dijatuhkan ke bagian atas helm. Jika tembus, maka paku akan menyentuh logam penahan di dalam helm dan alarm akan berbunyi. Jika ini terjadi, helm tidak lulus uji. Yang ketiga adalah uji ketahanan terhadap kausan dari tali pemegang. Lalu yang keempat adalah uji kekuatan tali pemegang.